dari kelompok 6B yang mana yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Awaludin. Saya Salsabila Siti Eralina. Saya Fitria Santi. Jadi di sini kami akan menampilkan video tentang pemisahan dan pemurnian protein. Selamat menyaksikan. Pada materi teknik pemisahan dan pemurnian protein memiliki tujuan agar mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks teknik pemisahan dan pemurnian protein. Protein adalah instrumen yang mengekspresikan informasi genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. Protein makhluk hidup umumnya dibentuk oleh 20 jenis asam amino melalui ikatan kovalen atau ikatan peptida. Fungsi biologi protein yaitu ada yang pertama ada enzim, yang kedua protein transport, yang ketiga protein penyimpanan, yang keempat ada protein koraktil atau motil, yang kelima ada protein struktural, yang keenam ada protein pertahanan, dan yang ketujuh ada protein sebagai pengatur. Cara-cara yang dapat digunakan untuk pemisahan dan pemurnian protein yaitu dialisis, kromatografi kolom, kromatografi pertukaran ion, gel filtrasi, kromatografi afinitas, elektroforesis, SD-SPEC, pemfokusan isoelektrik, elektroforesis 2 dimensi, penentuan kadar asam amino dalam protein. Apa aja sih teknik-teknik pemisahan dan pemurnian pada protein? Simak ya. Yang pertama ada dialisis. Protein dapat dipisahkan dari senyawa berdasarkan berat molekul yang ada di dalam ekstrak sel atau jaringan dalam proses dialisis. Pada teknik pemisahan dialisis ini dapat diuji dengan sampel susu, yang mana pada susu akan terjadinya pemisahan susu sapi yang menjadi ke susu bubuk. Yang kedua ada kromatografi penukaran ion. Kromatografi penukaran ion merupakan metode paling banyak yang dipergunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan menghitung jumlah tiap-tiap asam amino di dalam suatu campuran. Contoh sampel yang digunakan pada teknik ini adalah telur, yang dimana pada telur isolasi dan purifikasi lisozim dengan kromatografi penukaran ion yang diekuilibrasi pada pH. Yang ketiga ada teknik gel filtrasi, yang mana gel filtrasi ini merupakan pemisahan protein berdasarkan ukuran molekulnya. Rangkaian otomatis memanfaatkan sejumlah kecil peptida yang berukuran besar 30-100 residu. Pada sampel yang digunakan ada keju, yang mana keju akan mengendap dengan cara memisahkan zat-zat padat pada susu yang dihasilkan melalui proses koagulasi atau pengentalan. Dan teknik yang terakhir ada elektroforesis, yang mana protein juga dapat dipisahkan satu dari yang lain dengan cara elektroforesis berdasarkan tanda dan jumlah muatan listrik dan gugus air dan gugus termal asam amino dan termal karboksil yang bermuatan. Sampel yang digunakan pada teknik ini ada kacang tanah. Pemisahan yang digunakan untuk menganalisis protein di dalam kacang tanah tersebut. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit pembahasan mengenai video yang telah kami jelaskan. Jadi, beberapa bahan pangan yang ada di sekitar kita itu banyak mengandung protein. Di antaranya itu ada telur, keju, susu, dan kacang tanah. Nah, tahu nggak sih, protein itu dapat dipisahkan dari senyawa berdasarkan berat molekul yang ada di dalam ekstrak sel atau jaringan dengan proses dialisis molekul besar. Seperti contohnya itu protein ditahan dalam kantong terbuat dari senyawa berpori amat halus, seperti contohnya itu ada selopan. Nah, selain tadi dialisis, ada beberapa cara teknik pemisahan dan pemurnian protein. Yang pertama tadi ada dialisis, seperti yang sudah saya sebutkan di atas. Ada kromatografi pertukaran ion, ada kromatografi filtrasi gel, dan yang keempat ada elektroforesis. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai video yang telah kami buat. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja penampilan video dari kelompok kami, yaitu kelompok 6B. Semoga videonya dapat bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.